Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Sadaqallahul azim wa barsin nabil habibul karim. Wa nahnu ala zaimil syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin di setiap kesempatan dan setiap kondisi. Selalu tetap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa berdakwah kepada sahabatnya, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan tentang Islam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, wajahnya putih, rambutnya hitam, tidak kelihatan dia orang sekitar daerah situ, tapi tidak kelihatan juga dia datang dari jauh. Pada saat laki-laki datang itu, langsung dia mengucap salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawablah oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut akrab dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung duduk di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengkulnya laki-laki tersebut menyatu dengan dengkulnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu langsung laki-laki tersebut bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni alal Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam dibangun dengan yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima menunaikan ibadah haji. Setelah menjawab itu Rasulullah SAW, laki-laki tersebut menjawab, Sodaqtu ya Rasulullah, benar kau jawaban. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawab pertanyaan. Selanjutnya laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, akhbirni alal iman. Coba ceritakan kepada kami tentang iman. Rasulullah SAW kemudian menjawab, iman adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairin wa sharrin. Iman yang pertama adalah percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua amantu billahi wa malaikatihi, dan percaya yang kedua adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga wa malaikat wa kutubihi, dan yang ketiga percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, percaya adanya hari kiamat. Dan yang keenam dan terakhir adalah percaya qada baik dan qada jelek. Setelah kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tersebut, laki-laki tersebut menjawab, Shadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, akhbirni alal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu adalah seperti kita beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa diawasi terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut ihsan. Setelah jawaban Rasulullah SAW itu, laki-laki tersebut berkata kembali, Shadaqta ya Rasulullah. Setelah ketiga pertanyaan itu, laki-laki tersebut
pamitan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sedang berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah laki-laki tersebut tidak ada, para sahabat bertanya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, adakah yang tahu, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, siapa yang datang tadi bertemu dengan saya? Rasulullah kemudian para sahabatnya menjawab, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang mengetahui siapa laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laki-laki saya, huwa Jibril. Dia adalah datang Jibril mengabarkan kepada kita bahwa tentang ada rukun agama Islam, yaitu yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita langsung melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang rukun agama Islam, yaitu yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun ihsan, rukun iman, dan yang ketiga rukun ihsan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun agama Islam itu ternyata penting untuk bagaimana kita beragama Islam. Sekarang pertanyaan kepada kita, bagaimana pengamalannya rukun agama Islam itu? Yang pertama, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa itu, kita akan terseok-seok menuju ibadah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tripod ada 3. Kalau salah satu kakinya tidak ada, maka tidak akan berdiri tripod itu juga. Demikian itu juga beragama Islam. Kita harus menguasai tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun dan ihsan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mendapatkan ketiga ilmu itu, yaitu rukun agama Islam, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar dapat kita menguasai ketiga ilmu tersebut, sehingga pada akhirnya ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan menguasai ketiga ilmu itu. Dan insya Allah kalau sudah itu dikuasai oleh kita, kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya insya Allah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para guru-guru kita, dan bersama orang tua kita. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.